Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Design for Responsive Web Design. Eh, Minggu lalu kita sudah bahas membuat sebuah aplikasi web ya. Jadi kita udah punya desainnya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bagaimana ketika kita masukkan username dan password secara benar, ketika kita sign in maka akan berpindah ke sebuah halaman tertentu. Nah, dan jika salah ya kita masukkan username dan passwordnya maka akan keluar error. Nah, kita akan coba review lagi ya. Nah, jika saya masukkan di sini adalah passwordnya admin 12345, ini adalah password yang benar ya. Saya sign in, maka dia akan pergi ke halaman selanjutnya. Artinya dia akan masuk ke halaman adminnya. Nah, bagaimana jika kalau seandainya saya salah memasukin passwordnya? Ya, 12357 sepertinya. Oke, seksi in akan keluar informasi kalau bahwasanya username dan password yang saya masukkan adalah salah. Oke. Nah, kita akan bahas ya desain untuk halaman admin. Jadi ketika saya login ya 12345 di sini. Oke, saya akan login. Nah, jika saya login ya, maka akan masuk ke halaman admin ya. Nah, halaman admin inilah kita akan desain. Ya, kita akan buat desain untuk halaman admin ini. Ya, saya udah share ya bahannya ada di Edmodo, sudah saya share untuk halaman admin ini ya, untuk desain halaman admin ini. Oke. Di sini saya akan melihatkan ya. Jadi halaman itu sudah saya download di sini ya, halamannya sudah saya download. Nah, jika misalkan kita jalankan ya, kita jalankan di sini. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, sepertinya tidak tampil. Nah, kenapa? Karena kita belum setting ya pengaturan yang ada di codingannya. Nah, sekarang tugas kita adalah men-setting pengaturan yang ada di codingannya. Oke, silakan kita kembali lagi ya ke codingan kita. Nah, silakan indeks yang tadi ya, halaman yang bahannya udah saya share tadi, masukkan ke dalam folder admin ya, karena dia formatnya adalah HTML ya, HTML. Jadi silakan dibuka HTML. Oke, di sini. Nah, ketika kita membuat sebuah desain web ya, desain web kita butuh yang namanya adalah CSS, JavaScript dan segala macamnya. Karena ini merupakan desain ya, tempat kita menentukan desain kita itu seperti apa. Jadi di CSS, file CSS ini dia yang mengaturnya. Berbeda dengan ketika menggunakan HTML dan PHP, karena itu hanya berfungsi ke tampilan, bukan ke desain dari sebuah web. Jadi bentuknya adalah kayak tampilan. Nah, kalau untuk ke desainnya sendiri ya, ke desainnya sendiri itu masuknya ke file CSS dan file JavaScript. Nah, seperti yang kita tahu, file CSS dan JavaScript kita berada di folder asset di sini ya, folder asset seperti ini. Oke. Ini adalah folder asset kita. Nah, isi dari desain untuk template website kita. Nah, di sini. Nah, sekarang ya kalau kita misalkan gunakan atau kita jalankan indeks HTML ini, dia tidak akan jalan karena kita belum setting. Nah, settingannya adalah di sini ya, kita udah jelas ya, di sini foldernya dengan namanya adalah asset. Oke, di sini juga asset. Nah, di sini juga dia setelah asset itu ada lagi folder asset untuk memanggil filenya, ada lagi di sini. Nah, jadi udah sama ya. Nah, folder kita sudah memanggil folder kita. Namun kenapa juga tidak tampil? Masalahnya adalah indeks HTML kita ini berada di dalam folder admin. Nah, jadi dia tidak berada di dalam satu folder yang sama dengan aset. Artinya dia yang sama dengan folder aset itu ya, folder aset itu hanya folder admin saja, bukan file indeksnya. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses ke halaman aset ini sedangkan dia berada dalam folder admin? Ya, caranya sangat sederhana, tinggal kita tambahkan yang namanya di sini ya, di depan aset itu titik 2 slash. Oke, jadi hanya menambahkan bagian itu saja. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Nah, sepertinya saya masih belum ya. Tapi kita coba jalankan saja dulu.
Oke, saya double klik lagi. Oke, sepertinya masih belum ya, karena di sini masih muter-muter dianya. Oke, saya akan coba kasih semuanya. Oke, sekarang ya titik 2 slash ini ya saya kopikan. Nah, tambahkan pada semua file yang mengakses ke asetnya, folder aset. Jadi setiap kalian temukan ada dia mengakses ke folder assets ya, maka tambahkan titik 2 slash. Oke, saya tambahkan lagi semuanya. Kalau bisa di sini harus teliti ya. Nah, di sini udah ada ternyata. Kita coba cek ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena misalkan kalau ada yang ketinggalan, maka dia bisa jadi tidak tampil atau tampilannya bisa berubah. Oke, ini di sini juga. Oke, mana lagi? Pastikan semua bagian aset itu dapat terakses dengan baik dengan cara kita tambahkan titik 2 slash. Oke, di sini. Jadi kita harus bikin satu-satu jadinya. Atau lebih mudah bisa menggunakan dengan pencarian. Ya, pencarian kita cari yang namanya di depannya aset, setelah itu baru kita tambahkan. Di sini, lalu di sini, lalu di sini. Oke, kita lanjut sampai ke bawah. Apa masih ada atau tidaknya? Oke, sepertinya ya tinggal di bawah bagian sini aja lagi. Oke, kita tambahkan semuanya. Karena dia mengakses di folder yang berbeda. Namun berbeda ketika kita menggunakan dia berada dalam satu folder yang sama, maka dia tidak perlu titik 2 seperti ini ya. Jadi cukup dia aset aja karena dia langsung mengakses ke foldernya. Karena kenapa harus pakai titik 2? Karena dia berbeda folder. Artinya si index HTML ini ya berada di folder admin, sedangkan asetnya itu berada di luar admin gitu. Kalau misalkan asetnya itu berada dalam folder yang admin ya, maka kita tidak perlu menambahkan ini. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan ya. Kita coba jalankan di sini. Oke. Jadi kira-kira tampilan dari desain admin kita adalah seperti ini. Ya, desainnya adalah seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya sudah desain ya, saya sudah desain, tinggal kalian bisa menggunakannya saja lagi nanti. Nah, atau mungkin mau editnya segala macamnya. Oke. Nah, di sini kita bisa di dalam pemrograman kita ya, nanti ya kita bisa atur di sini logonya mau diganti nanti silakan. Di sini ada selamat datang dengan menggunakan nama kalian juga bisa ya. Kalau kita klik ke bawah ada my profile, ada logout ya. Nah, ini bisa juga di sini ada notifikasi nantinya. Oke, nanti ini bisa kita gunakan ya. Kita akan gunakan sampai waktu ini berjalan ya, sampai proses pembelajaran ini berjalan nanti akan kita gunakan. Oke, di sini kita bisa tampilkan data-data. Di sini juga bisa kita gunakan grafik nantinya. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, berarti kita sudah bisa nih, desain kita sudah bisa ya. Kita sudah bisa. Sekarang bagaimana cara menghubungkannya ya? Bagaimana cara menghubungkannya ketika kita login dia masuk ke halaman ini ya. Oke. Saya akan cobakan. Silakan masuk lagi ke codingannya. Nah, karena codingan kita berformat adalah indeks HTML ya, indeksnya adalah HTML,
maka ini tidak bisa diakses dengan menggunakan PHP ya. Jadi karena gini, kan kalau misalkan kita sebelumnya ya untuk login sendiri dia kan menggunakan coding PHP ya, coding PHP. Jadi kalau dia punya PHP, ketika dia akan mengakses ke halaman lain, maka dia juga harus PHP, tidak bisa HTML. Oke, sekarang kita akan ganti formatnya dia ke adalah PHP. Sekarang saya Ctrl A, copy ya, saya copy, saya bikin file baru di sini, new file, saya pastekan lagi. Nah, ini saya close saja, saya simpan. Nah, karena sebelumnya kita udah punya indeks HTML ya, karena kita sudah punya HTML sebelumnya. Oke, saya cek di sini karena kita kalau nggak salah kita sudah bikin HTML PHP-nya sebelumnya. Oke. Oke, file PHP kita sudah ada sebelumnya ternyata. Oke, kita buka saja bagian PHP yang tadi. Nah, ini file PHP kita yang sebelumnya. Oke, saya kopikan saja ke dalam ini. Oke, PHP kita yang sebelumnya. Oke, kita ganti. Oke, kita save. Nah, jadi dia akan mengakses ke indeks PHP. Kita lihat di folder kita, ya, sudah ada indeks PHP. Indeks HTML sebelumnya tinggal dihapus saja. Oke, jadi ketika kita login, dia akan pergi ke halaman admin, ya, folder admin, dan mengakses halaman indeks.php, ya. Nah, kita akan coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan dengan cara kita login. Oke, saya akan coba login. Admin, passwordnya adalah 12345. Sign in. Oke. Dan dia akan masuk ke halaman indeks yang ada di folder admin. Oke. Nah, berarti kita sudah berhasil ya menghubungkan halaman login ke halaman indeks yang ada di folder admin kita. Nah, seperti itu dia. Nah, apakah desain ini dia responsif? Kita akan cobakan. Saya akan perkecil halamannya. Nah, di sini berarti dia responsif ya. Jadi dia menyesuaikan, artinya dia menyesuaikan di sininya. Hanya saja ini di bagian logonya ini sedikit tidak responsif sepertinya. Nah, ini bisa kita atur ya, kita bisa atur atau bisa kita hilangkan apakah kita mau gunakan atau tidak ketika dia akan responsif. Tapi untuk bagian yang lain ini sepertinya responsif. Oke. Oke. Nah, sekarang ya, sekarang kita akan coba ketika kita login ya, ketika kita login kita akan muncul di sini selamat datang lalu nama dari kita. Artinya ketika kita login kan sebagai admin ya, maka akan muncul administrator seperti yang sesuai dengan database kita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya kita mengakses tabel user karena kita menggunakan tabel user ya. Nah, di sini username, password. Nah, jadi kita akan bisa tampilkan nm user kita ya. Kita bisa tampilkan nm user kita. Nah, dia di sini adalah sebagai administrator. Oke, kita akan coba bikin untuk menampilkannya seperti apa sih gitu supaya dia bisa tampil. Maka kita kembali ke codingan kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke coding kita ya. Oke. Oke. Di bagian atas ini kita perlu tambahkan coding PHP kita karena kita akan mengambil data dari database. Otomatis kita harus mengambil codingan PHP ya, menggunakan codingan PHP. Kita coba cek dulu pas saat kita akan login ya. Jadi di sini file index login kita. Nah,
Seperti kita ketahui ya, kita menggunakan yang namanya sessionnya adalah session nama admin. Nah, jadi dengan session pas admin. Jadi ini bertujuan ya, tujuannya adalah untuk supaya kita dapat ketika kita login, kita login terus masuk ke sebuah halaman berbeda, data login kita bisa ditangkap dengan menggunakan session ini. Nah, makanya di bagi indeks ini kita harus juga bikin sessionnya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Nah, kita perlu bikin dulu coding PHP-nya. PHP. Lalu kita bikin di sini session start. Lalu di sini jika ya iset ya. Kita tadi sebelumnya menggunakan yang namanya session. Sini kita menggunakan ya, kita kembali lagi ya ke bagi indeks yang login, kita menggunakan namanya di sini adalah session nama admin. Maka kita bikin di sini adalah nama admin. Nah, artinya di sini ya, if iset session admin artinya bagian jika iset nama admin ini ya, ketika kita menginputkan data admin itu tidak maksudnya kosong ya, kosong. Di sini ada tanda seperti ini ya. Ini artinya kosong ya. Jadi artinya kita tidak menginputkan apa-apa ya, tidak menginputkan apa-apa, maka kita akan diminta harus login kembali. Ya, kita harus memasukkan ke bahwasanya kita harus login kembali. Nah, kan kita tampilkan di sini perintah kalau kita harus login ya. Script. Confirm di sini. Kita munculkan kalimat Anda harus login. Kembali. Oke. Nah, jika muncul perintah seperti ini, Anda harus login kembali, maka otomatis dia harus pergi ke halaman loginnya tadi gitu ya. Halaman untuk login kita, maka kita bikin di sini adalah dokumen titik location ya, sama dengan, nah tinggal kita bikin seperti sini aja. Artinya apa? Kita tinggal pergi keluar saja. Nah, jadi kita tidak perlu bikin indeks di sini ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Kita bikin indeks titik PHP seperti ini sama saja. Tapi karena filenya adalah file index, maka tidak perlu dibikin file index seperti ini. Jadi tinggal bikin titik 2 slash sudah selesai. Oke. Nah, sekarang coding kita sudah selesai ya. Tinggal kita bikin tutup dari scriptnya. Oke, script lanjut JavaScript. Oke, confirm Anda harus login kembali. Documented location script. Oke, sampai sini sudah kita bikin untuk sessionnya. Nah, sekarang kita tinggal panggil datanya lagi. Nah, cara memanggil datanya tentu kita harus butuh koneksinya dulu, ya. Berarti kita menggunakan yang namanya include koneksi. Kita panggil dulu koneksi kita. Nah, karena koneksi kita perhatikan di sini dia berada di luar folder admin ya. Di luar folder admin, maka kita bikin di sini titik 2 sama dengan koneksi titik PHP. Karena dia berada di luar. Kecuali kalau misalkan dia berada dalam, kita tidak perlu bikin titik 2 slash seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai koneksinya. Sekarang kita panggil data kita. Nah, data kita yang panggil itu menggunakan string SQL, sebagai contohnya admin ya. Saya bikin SQL aja variabelnya. Di sini saya bikin MySQL underscore query.
Lalu saya perkenalkan di sini string con ya, untuk menginisialkan bahwasanya harus dia koneksi dulu. Maka saya bikin di sini select ya bintang from. Nah, di sini kita tinggal panggil tabel kita. Tabel kita yaitu adalah tbl underscore user. Nah, where di mana ya username kita ya. Seperti ini kita lihat ya di bagian login kita tadi. Di sini untuk nama admin ya, session nama admin di sini dia itu mengambil dari string username. Otomatis kita bikin di sini ya where-nya itu adalah username ya. Maka saya bikin di sini adalah sama dengan ya. Kita bikin seperti ini, baru kita bikin di sini adalah string underscore session nama admin. Oke. Sekarang kita sudah mengambil datanya ya, kita sudah pilih datanya seperti apa. Baru kita bikin untuk membaca datanya string a mysql underscore fetch array. Artinya di sini kita menangkap datanya. Oke, baru kita inisialkan variabel yang ada di atas, yaitu SQL seperti ini. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk menangkap data kita. Tinggal kita untuk menampilkan data kita lagi. Nah, sekarang kita kembali ke desain dulu. Nah, karena kita akan menampilkan nama kita di sini ya, di selamat datang, your name di sini ya, saya akan tampilkan di your name di sini. Maka tentu kita harus cari codingan untuk selamat datang itu. Caranya adalah control find ya, control F ya. Apapun sebenarnya sih, mau pakai notepad mau pakai sublime text sama aja. Jadi control find tinggal dibikin apa yang mau kita cari. Tadi saya mencari kata selamat datang ya. Selamat datang. Oke, di sini kita mau selamat datang di sini. Nah, karena di sini tulisan your name ya, kita akan tampilkan di sini your name ya, nama kita. Maka tinggal kita bikin di sini, kita tampilkan di sini nama kita. Nah, nama siapa yang login yang tadi. Oke, saya akan coba bikin ya. Buka tutup PHP ya, seperti ini. Nah. Oke. Nah, selanjutnya baru kita panggil data kita tampilkan data kita, yaitu kita echo ya, terus string RA ya, karena kita mengambil data kita adalah RA di sini ya. Data kita RA di sini untuk pengambil datanya, untuk menangkap datanya. Oke. Nah, RA, maka kita bikin di sini apa yang mau kita tampilkan. Nah, kan kita mau menampilkan nama kita ya, namanya ya. Berarti kalau kita lihat di database ya, kita cek ke database, maka di sini yang menjadi tampilan itu adalah nm user. Jadi administrator inilah yang akan tampil. Berarti data yang kita panggil itu adalah nm user. Saya akan coba tampilkan di sini nm underscore user. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya, sini. Saya akan back lagi ya, di sini. Oke, saya akan mulai lagi ya. Oke. Saya akan login di sini, admin 12345, sign in, login berhasil. Oke, di sini ada kata-kata Anda harus login kembali. Sepertinya di sini ada kesalahan ya, Nah, kesalahan itu adalah terletak saat kita bikin codingan kita yang tadi gitu, di bagian atas. Oke, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek kembali. Nah, letak kesalahannya itu seperti apa? Oke, di sini udah kita biarkan saja. Kita coba kembali ke atas. Nah, kesalahannya itu terletak di bagian ini. Nah, sekarang kita coba cek. Session yang kita panggil itu adalah nama admin. Kita cek di sini apakah namanya adalah nama admin. Oke, di sini benar ya, namanya itu adalah nama admin. Oke. If isset ya, jika issetnya tidak kosong, kosong artinya di sini session nama admin, lalu kita tutup, kita munculkan Anda harus login
kembali. Nah, oke. Sepertinya di sini codingnya sudah benar ya, tidak ada kesalahan. Oke. Nah, kita akan coba dulu ya, kita akan coba dulu untuk hapus bagian if ini. Ya, kita coba akan hapus bagian if ini dulu. Kita ingin mengetahui apakah si indeks bagian awal bagian admin ini dia itu bisa mengambil data session dari admin atau tidak. Kita coba hapus ini dulu ya. Saya coba save, saya jalankan lagi ya. Oke, saya masukkan di sini admin 12345 sign, login berhasil. Nah, sekarang dia pergi ke halaman admin ya. Nah, sebenarnya di sini dia telah berhasil mengambil data administrator. Nah, dia sudah berhasil mengambil halaman administrator. Hanya saja di bagian session ini tadi kita tidak bisa mengambil datanya ya. Oke, kita coba kembali lagi ya. Kita coba cek kembali kenapa dia tidak bisa mengambil data session yang tadi. Oke, saya Ctrl Z saja. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat di bagian ini script language JavaScript. Confirm, Anda harus login, dokumen titik location di sini sudah benar ya, di sini sudah benar. Oke, saya akan coba save dulu. Oke. Sepertinya karena kita sudah beberapa kali login ya, maka hal itu bisa menjadi masalah ya, bisa menjadi masalah. Maka sebaiknya saya akan coba tambahkan coding logout dulu ya. Kalau ada login pasti ada logout untuk keluarnya ya. Oke, sekarang saya coba tambahkan dulu coding logoutnya supaya nanti ketika kita sudah login terus kita logout, data kita sudah bersih. Kadang-kadang hal seperti ini bisa menjadi kesalahan. Kenapa dia tidak bisa login dengan menggunakan ini? Oke, saya akan coba tambahkan dulu coding logoutnya. Nah, di halaman admin ya, di folder admin, silakan klik kanan, ambil new file. Nah, silakan ketikkan coding untuk logout berikut. Ya, php. Oke, saya coba save dulu ya. Nah, file di sini bernama logout.php. Save. Oke. Sekarang saya bikin di sini session underscore start. Ya. Tutup. String underscore session. Nah, kita tadi login menggunakan username dan password ya, username dan password. Berarti untuk session di sini kita menggunakan memanggil datanya itu adalah nama admin. Kita sesuaikan ya. Nama admin. Artinya di sini nama admin. Nah. Oke. Jika ya di sini menggunakan ya session nama adminnya itu kita kosongkan ya, artinya ketika kita logout nama admin tadi itu kita kosongkan ya, jadi dia tidak akan menampilkan lagi. Dan lanjut kita unset ya, unset. Oke, di sini saya kopikan saja bagian atas ini, copy, saya pastikan ke dalam ini. Oke, nah artinya unset ya, session adminnya dikosongkan, artinya pemanggilan data adminnya dikosongkan. Session underscore unset. Lalu kita hilangkan dia, artinya dia tidak ada lagi filenya tersimpan dengan menggunakan session destroy. Oke, kita lanjut echo. Nah, jika berhasil untuk logout, maka kita bikin notifikasi. Artinya di sini dikatakan bahwasanya kalau kita telah berhasil logout, maka akan muncul Anda telah keluar dari sistem, gitu ya.
muncul informasi di sini alert ya. Jadi tadi kita menggunakan ada nama confirm, ada menggunakan alert. Kalau confirm itu artinya ada dua pilihan, yes or no. Sedangkan alert dia hanya pemberitahuan aja. Oke, itu aja. Di sini dikatakan Anda telah keluar dari sistem. Lalu kita akan pergi ke halaman loginnya kembali. Lalu kita tutup scriptnya. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat coding logout. Nah, sekarang kita tambahkan pemanggilan untuk logout. Kalau misalkan kita jalankan ya aplikasi kita ya, kalau kita lihat aplikasi kita, logout itu ketika kita klik logout seperti ini, maka dia akan keluar. Nah, jadi kita harus cari ini kata logout di sini. Oke, sama seperti tadi, tinggal Ctrl F ya. Kita cari di sini logout. Oke, berarti ini dia untuk logout. Ya, logout seperti ini. Nah, link untuk logout itu adalah dari A buka sampai A tutup. Maka untuk menambahkan kode logoutnya itu berada di A di href-nya. Nah, href ini. Maka kita ganti aja href bagian href ini. Nah, tinggal kita bikin aja link untuk ke logoutnya. Kita bikin aja di sini adalah logout.php. Save. Ini sudah kita save. Kita coba jalankan kembali. Oke. Kita klik logout. Maka Anda telah keluar dari sistem. Oke. Saya coba cek dulu di bagian atas codingan tadi yang di atas tadi. Oke. Nah, kita sudah bikin ini ya. Oke, kita coba login lagi. Admin 12345 sign in. Login berhasil. Semoga saja bisa ya. Oke, dia sudah bisa. Berarti dia tidak error lagi. Nah, seperti yang saya duga ya sebelumnya ya, karena kita belum bikin logout, makanya dia tidak bisa mengakses halaman itu gitu. Karena kita sudah beberapa kali coba login. Artinya data si username ya, username tadi itu kesimpan di dalam memori browser kita. Jadi makanya ketika saya belum bikin logout tadi, dia itu tidak bisa. Nah, solusinya adalah saya bikin logout dulu. Nah, setelah bikin logout, nah baru dia bisa mengakses ke halaman admin. Nah, di sini sudah dikatakan selamat datang administrator. Nah, selain dari itu, tujuan dibikin ini adalah untuk mengantisipasi adanya orang lain masuk ke dalam halaman admin tadi gitu. Ketika kita sudah logout, artinya orang lain nggak bakal bisa mengakses lagi ya, kecuali dengan menggunakan username sama gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Oke, ini saya kopikan ya. Saya pastikan di sebuah halaman ya, di tab baru. Oke, pastikan jangan apa-apakan. Jadi biarkan saja seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba logout. Di sini. Nah, berarti di sini kita sebenarnya sudah keluar dari sistem ya. Nah, ada beberapa website ya, kalau kita tidak menggunakan iset tadi ya, if iset ini seperti ini. Nah, jika kita sudah logout dan ini kita enterkan, maka dia itu akan masuk ke dalam halaman admin tadi gitu. Jadi dia tidak akan logout otomatis, dia masih berada dalam admin karena datanya masih tersimpan. Nah, karena sekarang kita udah bikin ya untuk isetnya kita sudah bikin, dan lalu kita sudah logout, maka ketika kita jalankan ini, dia akan secara otomatis dia harus meminta Anda harus login kembali. Jadi dia tidak akan mengakses halaman admin tersebut. Nah, itu kegunaan dari akses ini.
Nah, jadi dia mengantisipasi adanya orang lain akan masuk setelah kita log out. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di situ ya. Kita sudah berhasil masuk ke halaman adminnya. Nah, kita sudah mengelola beberapa bagian ya untuk menampilkan data administrator. Untuk minggu depan kita akan coba menampilkan data dari database lagi. Artinya kita akan punya beberapa data ya. Di sini kan ada si akad karena kita menggunakan sistem informasi akademik nantinya ya. Jadi kita akan tampilkan nanti data-data mahasiswa, data dosen segala macamnya kita akan bikin seperti itu. Artinya kita kembali lagi ke create, read, update, delete, tapi dengan menggunakan desain template ini gitu ya. Oke, saya cukupkan pertemuan sampai kali ini. Silahkan dipelajari dan tetap jaga kesehatan ya kali ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.